Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dr. Alfa Nur Ashar sebagai penanggung jawab dari Majelis Hibdud Duror malam Jumat Legi di Badran, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan Majelis Hibdud Duror yang diadakan rutin setiap malam Jumat Legi di Badran. Yang pertama, untuk asal-usul berdirinya Majelis Taklim ini dimulai sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu, bertempat di rumah saya di Badran bersama dengan teman-teman dari Darul Mustafa Solo yang diketuai oleh Al-Habib Thorik bin Abdurrahman Barakbah dan Al-Habib Sayyidi bin Abdurrahman Barakbah. Kita mengadakan majelis taklim sholawat Hibdud Duror, tetapi rutin hanya berkala kurang lebih setiap 3 dan 6 bulan sekali. Kemudian kami berusaha untuk mengembangkannya menjadi majelis taklim yang bersifat rutinan setiap 8 hari, di mana kita mengambil hari yakni malam Jumat Legi. Kemudian kita juga dibantu dan dibimbing selalu oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdurrahman Barakbah yang senantiasa selalu bersama-sama dengan kita, yang kurang lebih selama 3 tahun ini kita sudah menjalankannya dengan rutin dan alhamdulillah tidak terkendala suatu apapun. Majelis Taklim Hibdud Duror ini sudah berjalan rutin malam Jumat Legi selama kurang lebih 3 tahun ini. Yang kemarin kita meriahkan, kita syukuri bersama-sama milad yang ketiga ini dengan berbagai acara, yakni yang pertama adalah safari maulid, di mana kita mengadakan safari maulid di masjid-masjid di sekitar Badran, Bumijo dan Bingit. Kemudian kita mengadakan lomba untuk santri-santri TPA. Kemudian kita mengadakan maulid Hibdud Duror di Jalan Bumijo samping Polsek Jetis pada malam tahun baru, di mana kita ingin mengubah atau mendobrak tradisi lama, di mana malam tahun baru ini tidak harus diselingi, tidak harus dinikmati dengan berhura-hura tanpa ada manfaat. Kita melakukan terobosan-terobosan baru untuk mengajak para jamaah-jamaah sekalian, warga muslimin dan muslimat di sekitar Badran, Bumijo, Bingit dan sekitarnya untuk bersama-sama mengikuti pengajian dan alhamdulillah acara telah selesai dengan baik. Kemudian kita mengadakan acara bakti sosial untuk lansia yang berada di Badran dan sekitarnya, karena jamaah-jamaah yang mengikuti majelis maulid Hibdud Duror ini berasal dari kalangan-kalangan lansia, dan kami berusaha untuk memberikan yang terbaik berterima kasih kepada jamaah dengan melakukan bakti sosial yang meliputi pemeriksaan rutin, pengobatan gratis, senam lansia, jalan lansia, konsultasi nutrisi untuk lansia. Kemudian kita akhiri acara ini dengan Maulid Akbar pada malam 12 Maulid. Kita mengadakan Maulid Akbar yang
berada di rumah kami untuk puncak acara yang diisi oleh Maulid Hasanah oleh Ki Haji Udin dari Pajangan yang dipimpin langsung oleh Habib Abdurrahman bin Alwi. صلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم. Kami harapkan acara-acara ini bisa dilaksanakan setiap tahun dengan acara-acara yang lebih banyak lagi yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat baik muslim maupun non muslim, karena ini merupakan sarana syiar agama kita di Badran dan sekitarnya. Dan saya harapkan pada teman-teman tidak bosan-bosannya, selalu semangat dalam menjalankan syiar melalui majelis sholawat kultural ini. Semoga bisa diterima di masyarakat dan menjadi amal ibadah kita masing-masing. Kemudian kami dan rekan-rekan juga siap untuk membantu para jamaah sekalian apabila menginginkan acara-acaranya diisi dengan kegiatan seperti hadroh, hajir, tarawis, ataupun kampus. Kami siap untuk memeriahkannya, yang intinya melalui sarana-sarana dakwah ini kita bisa menjalin tali silaturahim dan bisa mengembangkan ajaran agama Islam dengan baik, dengan santun, dan sekiranya bisa diterima untuk semua kalangan. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jajar sama perempuan, nah ini kayak ini ada jajar sama perempuan ini tidak boleh sebetulnya. Coba yang perempuan agak geser, Mbak. Yang perempuan agak geser. Ayo, masnya geser sini, Mas. Ini baru ngomong. Ayo, Mas, geser, Mas. Ayo, Mas. Dengan geser. Geser. Nah, kalau banci beda lagi. Coba perhatikan. Ketika seorang manusia yang diberi akal sama nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia punya akal dan dia juga punya nafsu. Yang namanya nafsu manusia ini dikontrol, diatur dengan akal. Ketika dia melihat wah ini perbuatan yang haram, dia melihat wah ini perbuatan yang maksiat kepada Allah Ta'ala, nafsu mengajak untuk berbuat tapi akal memikir. Nafsu mengajak untuk berbuat tapi akal mikir, wah ini perbuatan haram, minggir, pergi saya. Ini berarti nafsu yang dikontrol dengan akal. Tapi sebaliknya kalau melihat perempuan langsung dia datangi tanpa dia lihat wah ini haram, ini adalah perbuatan maksiat, langsung dia datangi. Wah ini berarti orang seperti ini sama seperti di binatang. Wal-iyadzu billahi min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan tadi bahwasanya seorang pemuda yang meninggalkan hawa nafsu karena sebab aku maka seperti para malaikat. Maka pada dasarnya seorang manusia yang punya nafsu dan punya akal, ketika nafsunya dikontrol dengan dia punya akal, nafsu mengajak untuk berbuat maksiat tapi akal lebih memikir untuk mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia tinggalkan hawa nafsu lebih memilih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang seperti ini juga sama seperti malaikat karena dia lebih mendahulukan akal daripada dia punya nafsu. Wah, ini berarti keuntungan luar biasa apa buatan kumpulnya kita semua di tempat ini meninggalkan kesenangan dunia,
meninggalkan hawa nafsu untuk Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira kenikmatan yang luar biasa napa mboten? Kenikmatan yang luar biasa napa mboten? Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala terus jadikan kita semua sebagai orang-orang yang lebih memilih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mengikuti hawa nafsu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini juga kita bertepatan ada di bulan Rabiul Awal. Kita berada di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kenikmatan yang lebih agung daripada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak ada kenikmatan yang terbesar daripada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu yang namanya nikmat Islam, nikmat iman, ini adalah nikmat yang paling agung. Apa betul? Kalau ada tiang menungso misalnya, selama dia hidup dikasih nikmat rezeki banyak sama Allah Ta'ala, tapi ternyata tidak diberi nikmat Islam, tidak diberi nikmat iman, kira-kira niki orang beruntung apa mboten nih? Kalau ada orang hidup dikasih kekayaan sama Allah Ta'ala tapi tidak ada nikmat Islam, tidak ada nikmat iman, kira-kira orang beruntung apa mboten nih? Di muka bumi mungkin hidupnya senang nih, di muka bumi mungkin hidupnya senang, tapi di akhirat hidupnya beribut. Di akhirat hidupnya beribut nih. Bukan senang, senep ini orang. Ketika di muka bumi punya banyak kekayaan tapi tidak ada nikmat Islam, tidak ada nikmat iman, ini orang bukan orang beruntung. Karena kelak kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, ia dalam keadaan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah min dzalik. Nikmat Islam, nikmat iman ini paling agungnya nikmat, ini betul. Akan tetapi tidaklah bisa seseorang Islam, tidaklah bisa seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan yang terbesar untuk kita semua. Kalau Nabi Muhammad tidak lahir, kita tidak mungkin kumpul di tempat ini. Kalau Nabi Muhammad tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kenal kepada Allah Ta'ala. Jangan apa mboten lu?